Reza Nailul Huda Hidayatullah, 24 tahun, warga Jalan Sunan Giri, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, Jawa Timur, membeberkan kesaksian mulai detik-detik terjadinya kerusuhan hingga penembakan gas air mata yang dilepas oleh petugas kepolisian ke tribun Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam. Reza mengungkapkan cerita memilukan dalam tragedi Kanjuruhan tersebut. Reza merupakan seorang Aremania asal kota Probolinggo yang berada di lokasi, mengaku sempat pingsan karena asap perih gas air mata, hingga mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen. Namun, berkat pertolongan secara manual oleh tim medis yang disiapkan Panpel, bapak dua anak ini akhirnya siuman. Petugas kesehatan memulihkan pernafasannya dengan cara memompa dada dan perut Reza. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat dan sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat, akhirnya ia diizinkan pulang. Salah satu penyebab teman-teman sampean meninggal itu, bahkan sampean sendiri hampir meninggal, itu katanya karena diinjak-injak oleh teman-temannya saat keluar. Karena ribuan penonton, puluhan ribu, bukan? Bapak, saya di Aremania bukan 1 tahun, 2 tahun, Pak. Dari umur saya masih 9 tahun. Masih SD, Bapak, saya sudah ikut rombongan ke Aremania. Sampai sekarang saya punya anak saya 2. Mau tanya, yang sampean alami saja, apa sampean dikena injak karena desakan itu gimana? Respeknya Aremania itu besar, Bapak. Ada yang menginjak-injak, jangankan menginjak-injak, Pak. Nyawa saya hampir melayang aja karena ada balita di depan saya, Pak. Ada balita di depan saya. Ibunya bilang, anak saya gak bernafas, anak saya gak bernafas. Saya diam, orang 4, ayo Sam, ditahan dari atas, ditahan. Saya tahan. Masih dibela ya? Ya Allah, harus keluar itu, Pak. Jadi karena apa kalau bukan diinjak-injak sampean? Itu murni pure karena sesak nafas saya, perih mata saya, sampai lebam, biru semua. Nafas di sini nih, Pak. Bapak aparat kalau tahu. Karena apa itu? Sesak gas air mata, Bapak. Gas air mata itu murni gas air mata. Berarti diinjak-injak? Gak ada diinjak-injak, Bapak. Aremania respect semua, sama-sama saling membantu. Aman, Bapak. Aman. Meskipun nyawa saya hampir melayang, saya sesak, gak bisa nafas. Mata sampai sekarang ini saya masih masih belum normal, sesak masih ada. Dari TNI apa dari mana? Menurut yang membopong saya, yang ada di belakang saya pada waktu saya sadar, pada waktu saya siuman, saya bertanya, ini semuanya Mbak nakesnya, ini yang bantu saya. Terima kasih banyak Mbak, saya bilang gitu Mas. Terus teman saya yang bareng sama saya itu, yang namanya Bima itu, saya bilang, Le, mana aja yang bantu saya? Ya ini sudah, ini yang bopong kamu dari pintu 8 sampai pintu 3 ini, sampai ketemu Mbak nakes ini, tenaga medis ini loh, anu Mas. Dari mana petugasnya itu? Gak paham, waktu itu pakai baju hijau. Kan itu rame, apakah ada penanganan jalur sampean waktu dibopong itu? Tidak ada sama sekali, Bapak. Kan banyak polisi di sana. Tidak ada sama sekali. Dari pintu 8, meskipun banyak aparat, banyak pihak kepolisian yang mengamankan Aremania turun dari tribun, saya dibopong, kata teman saya itu. Jangankan yang kan banyak orang, ribuan orang yang bopong sampai bisa menerjang begitu banyak orang, itu dari mana? Aremania sendiri, Bapak. Sampai saya ketemu sama tenaga medis. Seandainya Arema tersebut tidak peduli sesama Aremanianya, tidak saling respect, karena mereka mungkin menganggapnya Arema itu satu, Arema itu saudara. Kita nggak peduli Arema FC mau degradasi, mau apa sekarang, kita nggak peduli. Yang penting nyawa teman saya 130 atau 100 berapa itu yang meninggal. Saya nggak bisa terima itu, saya nggak bisa ikhlas, saya nggak bisa terima, saya nggak bisa ridho. Saya masih sakit hati semua itu. Saya masih sakit hati. Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang itu terjadi usai Arema FC kontra Persebaya Surabaya Sabtu malam. Dalam laga derby Jawa Timur itu, tuan rumah kalah dengan skor 2-3. timesindonesia.co.id